dari statistical process control ya dalam manajemen industri pangan. Dan Anda sering dengar istilah QC ya, quality control ya. Dalam sebuah perusahaan pasti ada yang namanya quality control. Apa fungsi daripada QC? Apa fungsi daripada tim QC dalam industri pangan? Yang bisa bantu? Apa perlu ditunjuk? Quality control apa fungsinya? Izin menjawab Pak Agus. Ya. Untuk quality control berfungsi guna mengontrol akan kualitas produk-produk yang dihasilkan dari sebuah perusahaan. Ya, Mas Amro ya, mengontrol fungsi kualitas produk. Ya, ada yang lain ingin menambahkan? Tapi sudah ada gambaran ya, fungsi daripada QC itu adalah pengendalian mutu, ya. Quality, mutu, kontrol berarti mengontrol, mengendalikan bagaimana supaya produksinya sesuai dengan yang diinginkan ya, apakah dalam mutu secara kuantitas maupun kualitas ya. Nah, tentu di dalam perusahaan juga di sana ada bicara efisiensi ya. Efisiensi itu berarti apa? Kalau ada istilah efektif, ada efisien. Jelaskan apa perbedaan efektif dan efisien. Jadi sebuah perusahaan itu harus berjalan secara efektif dan efisien. Silakan diskusi. Halo, apa perbedaan efektif dan efisien? Izin menjawab Pak. Ya. Kalau efektif itu jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai, sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Apa lebih simpel lagi? Ada yang lain? Kata kunci dari efektif apa? Kata kunci daripada efisien apa? Untuk menjelaskan definisi itu. Tapi sudah betul, berarti ada yang lebih konkret coba. Yang lain? Anda kan jadi orang harus efisien ya. Efisien ya. Dan juga harus efektif jadi orang itu. Jangan sebaliknya, tidak efektif dan tidak efisien. Ini memang ada kata kuncinya. Saya silakan. Kalau Anda misalnya berangkat ke kampus ya, jalan kaki dengan naik kendaraan, itu efisien apa efektif? Efektif. Ya. Efektif atau efisien? Ya, efektif itu ya lebih berhubungan dengan waktu ya, biasanya begitu, kata kuncinya begitu ya. Jadi kalau Anda jalan kaki butuh waktu yang lama, nggak efektif itu ya. Tapi kalau naik kendaraan ya sedikit itu keluar biaya tapi waktunya cepat ya. Oke ya. Kemudian
kalau misalnya Anda itu diberi uang saku orang tua ya, sebulan itu 500.000 misalnya ya. Kemudian teman Anda ada yang 600.000, bahkan mungkin ada yang 1 juta. Kira-kira itu untuk mengalokasikan hal yang sama ya, manfaatan yang sama yang untuk biaya kuliah ya, tidak untuk yang lain-lain ya. Menurut Anda itu 500.000, 600.000 dan 1 juta itu efisien mana? Efisien. Belum? Belum? Tolong jawab. Apa suara saya tidak terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jawab. Efisien mana tadi? Efisien bagi orang tua tentunya ya, maksudnya bukan bagi Anda. Untuk orang tua, kalau orang tua Anda, efisien yang mana? Yang banyak atau yang sedikit? Yang Sedikit. Sedikit, Pak. Efisien itu lebih berhubungan dengan dana ya, jadi penggunaan dananya efisien ya, hasilnya sesuai tujuan tapi dananya bisa ditekan. Nah itu di dalam prinsip manajemen harus diperhatikan ya, efektif dan efisien. Nah ini kita di dalam menilai sebuah produksi dalam industri harus menggunakan pendekatan yaitu pengetahuan supaya kerjanya efektif ya, kerjanya juga efisien, juga industrinya juga berjalan secara efektif dan efisien ya. Jadi itu penting ya di dalam sebuah industri ya. Misalnya dikerjakan oleh 50 tenaga dengan 100 tenaga kerja, tentu efisien ya, 50 tenaga kerja. Dikerjakan dalam waktu 1 hari banding dengan waktu 2 hari, tentu efektif ya waktu 1 hari ya, itu dengan kualitas yang sama ya. Deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah membahas saya topik statistik proses kontrol tadi ya, membahas tentang statistika pengendalian kualitas yang meliputi pengetahuan tentang peramalan, mendesain peta kendali, kontrol chart, sesuai dengan kondisi yang ada pada proses produksi, cara mengukur kapabilitas proses, serta beberapa topik lain yang terkait. Atau kalau kita lihat di sini sebuah proses produksi itu kan dari masukan ya, baik dari supplier ya, bahan baku, material ya, kemudian dilakukan proses ya, dan juga industri dihasilkan produk ya, kemudian produk itu sampai kepada konsumen ya. Konsumen itu nanti akan memberikan apa itu penilaian tentunya ya, akan memberikan penilaian ya, nilainya baik atau buruk, puas atau tidak ya. Nah, quality control tentu di sini akan harus bisa memberikan prosesnya sesuai dengan mutu yang dikehendaki ya. Dalam ini adalah bisa jadi produk itu didaur ulang ya, di produk ulang lagi ya. Nah ini proses ini kan proses yang terus menerus, artinya ada feedback, ada umpan balik ya. Nah sini perlu bagi seorang quality control ya, sana harus mengetahui tentang pengendalian proses dan kemudian juga memahami tentang apa itu sampling ya.
sampling itu mensuplik ya, produk. Lalu produk dan kemudian dievaluasi apa sesuai dengan harapan. Nah untuk ini kita membutuhkan pengetahuan dalam proses secara statistik, bahkan apa itu perangkat statistik ya yang disebut dengan software ya. Bisa dihitung secara manual, tapi tentu membutuhkan waktu dan tidak efektif tadi ya. Kalau menggunakan software maka pekerjaan ini bisa dilakukan dengan itu efektif ya. Tentunya juga efisien. Apa softwarenya? Softwarenya sudah tidak asing lagi bagi Anda ya, dari satu komputer yaitu SPSS. Ada yang sudah ada yang belum familiar dengan SPSS? Halo? Analisis statistik ini adalah seperangkat pengetahuan matematika yang gabungan dengan pengetahuan teknik ya. Kemudian nanti dihasilkan output ya berupa sesuai dengan tujuan daripada analisis tersebut ya. Yang belum familiar dengan SPSS. Halo? Halo? Sudah bisa mengoperasikan semua SPSS? Tak saya cek ini. Di laptopnya sudah diinstal semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. SPSS hanya salah satu saja ya, karena banyak fasilitas di sini sebetulnya software yang bisa kita gunakan, tapi ya hendaknya yang mahir salah satu aja. Kalau satu belum mahir, apa itu banyak software nanti malah bingung ya. Jadi nanti menggunakan apa itu software ya, tentu apa itu perangkat software yang lain yang berhubungan dengan itu ya Excel ya, otomatis tentunya ya. Kalau Excel tidak bisa tanyakan lagi ya, masa Excel aja udah bisa ya. Jadi Anda harus mahir menggunakan SPSS ya. Dan SPSS itu aplikasinya tidak hanya di dalam bidang pangan ya, tapi juga dalam aplikasi yang lebih luas ya. Penelitian sosial pun bisa menggunakan analisis menggunakan SPSS ya. SPSS berapapun sama ya, jadi yang baru mungkin sudah sampai berapa, 25 atau berapa ya, lama juga tidak masalah ya, prinsipnya sama. Ini tentang sejarah ya. Kita tahu industri itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat ya, bangsa, negara ya. Dan terus mengalami yang namanya revolusi ya. Kenapa dikatakan revolusi? Karena apa itu perubahan yang sangat drastis ya. Sekarang itu dikenal eranya adalah industri 4.0 ya, industri 4.0 ya. Yang belum tahu istilah itu, industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, bagi Anda yang nanti kompetensi Anda adalah di bidang itu harus memahami itu ya. Jadi ceritanya tentang SPC ini ya, statistik proses kontrol ini. Dulu pekerjaan pengendalian mutu itu dilakukan oleh satu orang pekerja ya. Dan memang skop industrinya adalah skop industri kecil ya. Seperti kalau kita di sini UMKM gitu ya, atau mikro sekali gitu kan ya, yang kecil mikro ya. Nah ini memang
aplikasi ini dari sejarah perkembangan industri di Amerika ya. Jadi pengendalian proses dikerjakan oleh satu orang secara penuh. Tapi apa yang terjadi ketika misalnya produksi itu secara massal, ya, pabrik yang skala besar, ya, maka pekerjaan quality control oleh individu menjadi tidak mungkin lagi, menjadi rumit, menjadi sulit, ya. Sehingga harus dilakukan yang namanya pendekatan, ya, untuk bisa melakukan mengeneralisir, ya, produk yang jumlahnya banyak tadi, itulah disebut dengan sampling, ya, mensuplai, ya. Tapi sampling di sini tidak sembarangan, ya, harus dengan pengetahuan yang bisa diterima secara ilmiah, ya. Nah, ini kalau kita sendiri kalau pekerjaan itu kecil kita bisa mengendalikan, ya, tapi kalau pekerjaan itu besar itu kita tidak bisa mengawasi secara terus-menerus, ya. Nah, SPC, ya, teknik statistik ini untuk memastikan bahwa proses yang berjalan adalah telah memenuhi standar, ya, sesuai dengan yang diharapkan. Untuk menganalisis dan berbagi proses, kita tentunya harus memahami dan juga mengerti bagaimana kinerja proses tersebut. Di dalam pengendalian kualitas ada satu metode statistik yang bisa kita gunakan dalam ini disebut dengan SPC tadi, ya. Ulangi lagi, maaf. Nah, jadi SPC itu menentukan apakah suatu proses itu stabil dari waktu ke waktu atau sebaliknya bahwa proses itu terganggu, ya. Jadi kalau Anda mengamati, Anda sebagai konsumen, ya, Anda membeli produk X, ya, mutunya akan sama, ya, dibeli di toko A, dibeli di toko B, dibeli hari ini, dibeli hari kapan pun, mutunya sama, ya. Itu artinya apa? Bahwa produk itu dikendalikan, ya. Misalnya itu produk minuman, berarti volumenya secara kuantitatif, ya. Kemudian nanti itu secara atribut yang tersembunyi, misalnya mutu kimianya sama, mutu sensorinya sama, ya. Artinya apa? Itu berarti produk itu dikendalikan. Kalau misalnya minuman saset gitu, ya, yang bentuk serbuk itu kan, ya, itu takarannya sama, ya, gramnya sama. Padahal itu yang mengerjakan mesin, ya, mengerjakan mesin dengan kontrol tenaga manusia, ya. Mesin yang namanya mesin juga bisa jadi dia ada kerusakan, gitu kan, ya. Jadi jangan sampai mesinnya itu di dalam mengisi, ya, dia tidak tepat, gitu kan, ya. Jadi di sini banyak variabel yang dalam sebuah sistem, ya. Saya perkenalkan istilah sistem, ya. Jadi sistem yang dimaksud di sini adalah sistem sistem dalam sebuah industri, dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau sistem itu berarti di sana ada manusia, ada mesin, ya, ada interaksi, ya. Ada bagian-bagian yang ada di sana, gitu kan, ya. Jadi variabel sistem itu, ya, jadi jangan sampai nanti menjadikan sebab munculnya penyimpangan atau uncontrollable, jadi luar kendali, ya. Jadi semuanya harus dikendalikan, ya. Bisa dipahami di sini, ya, kalau kita bicara sistem di sini yang disebut adalah sistem industrial atau sistem industri pangan, ya. Yang ada ada tenaga kerja, ada itu SOP yang harus diikuti oleh tenaga kerja, kemudian ada mesin-mesin yang harus itu punya kapasitas, punya itu kinerja yang terukur, gitu kan, ya. Sehingga kalau misalnya salah satu daripada subsistem itu ada penyimpangan, ini harus segera dikendalikan.
contohnya aja misalnya untuk tenaga manusia ya, tenaga kerjanya ya. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dia dikerjakan oleh misalnya jenis kelamin, maaf misalnya dikerjakan oleh tenaga kerja perempuan. Maka di sini untuk merekrut tenaga kerja maka ya spesifikasi kebutuhan itu yang harus diperhatikan, tidak asal gitu kan ya. Pekerjaan yang lembut, pekerjaan yang kecil detail itu biasanya perempuan lebih sulit. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya tentang tenaga kerjanya adalah ada yang suatu sakit, ya, nanti akan mempengaruhi khususnya jadi pekerja yang sakit nggak boleh bekerja. Ya, kenapa? Karena dia nanti akan mempengaruhi kontaminan terhadap produknya ya, kontaminan penularan ya penyakit pada produk pangannya. Jadi intinya semuanya harus dikendalikan ya, variabel yang ada dalam sistem tersebut. Penyimpangan atau variasi tersebut disebabkan oleh faktor umum dan faktor khusus. Ya, faktor umum itu biasanya di dalam sistem itu sendiri, ya. Kemudian faktor khusus bisa jadi adalah di luar sistem, ya. Di luar sistem maksudnya apa? Di luar kendali, ya. Misalnya terjadi pemutusan PLN, ya, listriknya mati, ya. Itu bisa berarti untuk sebuah perusahaan, ya. Pasokan itu bahan bakunya berhenti, ya, karena terjadi banjir, gitu kan ya, terhenti jalur distribusi. Ya. Kalau kita perhatikan, SPC ini akan bantu perusahaan dalam pertama adalah kestabilan proses, ya. Jadi pertama adalah kestabilan proses, variasi output relatif sama sepanjang waktu sehingga output proses produksi bisa diprediksi. Jadi misalnya sebuah perusahaan ya dengan kapasitas yang tertentu ya, kemudian ada permintaan. Hanya di sini adalah untuk tanggap darurat bencana gitu ya. Ada permintaan produksi produk X misalnya ya, dalam jumlah 10.000 bal misalnya ya, 10.000 kontainer. Nah, ini suatu perusahaan dia akan mengukur mampu dia tidak untuk memproduksi itu dalam jangka waktu sekian. Ya. Nah, dia tentu memperhatikan kapasitas produksinya sesuai dengan kriteria mutu yang dia tetapkan. Dia harus menghitung ya, dimaksimalkan misalnya kerja shiftnya ditambah misalnya ya, terus menambah adisi yang ditambah ya, hanya tenaga manusianya, B-nya misalnya bahan bakunya, C-nya misalnya peralatan dan seterusnya. Nah, jadi itu bisa diukur semuanya itu ya. Tidak asal kemudian menetapkan, oke saya terima, mumpung ada kesempatan ya, ada kesempatan order besar, bisa untuk besar diterima aja, tapi dia tidak memperhatikan itu kapasitasnya. Apa yang terjadi? Prosesnya menjadi yang tidak stabil ya, produknya nanti menjadi produk cacat ya, defect ya, produk yang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh konsumen. Jadi pola variasi stabil itu pola output variasi relatif sama sepanjang waktu. Produksi tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya juga harus sama ya. Variasi stabil maka output dari satu data bisa diprediksi tadi untuk prediksi kapasitas produksi ya. Untuk permintaan sekian kontainer sekian bal dia bisa kan ya. Itu bisa diprediksi. Kalau tidak stabil berarti sebaliknya ya.
Jadi kalau kita lihat di sini ukurannya ya, ukurannya berubah-ubah di sini ya. Dapat waktu dan dapat ukuran di sini. Kalau dilihat distribusi tidak rata di sini ya. Outputnya berubah-ubah, standar produksi berbeda, berubah juga waktu produknya ya. Dan kemudian tidak bisa memprediksi. Fungsi yang kedua daripada SPC adalah kemampuan proses ya. Jadi variasi proses sudah berada dalam range spesifikasi yang telah ditetapkan dengan dalam mesin produk. Variasi produk berasal dari proses produksi dihitung berdasarkan hasil aktual ya. Spesifikasi dibuat sesuai tuntutan mesin dan produk dan juga kemampuan proses ya. Jadi proses mampu itu jika lebar variasi bagian itu lebih kecil daripada lebar spesifikasi. Artinya apa ya? Kalau tidak mampu artinya variasi bagian itu lebih besar daripada lebar spesifikasi yang dikehendaki ini secara teori. Jadi intinya untuk yang kedua ini adalah bahwa kemampuan suatu industri di dalam produksinya itu dalam memenuhi kebutuhan, dalam memenuhi keinginan daripada yang ditetapkan itu adalah itu sama, tidak boleh itu variasi lebih besar ya, penyimpangannya. Jadi penyimpangan ataupun itu sedikit sedikit cacat yang ditolerir itu adalah yang masih lebih kecil daripada daripada batas maksimum yang ditetapkan. Masih di dalam range ketentuan. Nah, tadi kita bicara dari awal statistik tadi ya. Jadi analisis statistik dilakukan pada saat percobaan, tujuan untuk memastikan apakah proses sudah stabil dan mampu untuk produksi massal ya. Selain itu juga dilakukan pada saat produksi massal berjalan. Pada saat berjalannya produksi agak sulit untuk menjamin proses dapat 100% stabil. Terkadang ada masalah yang menyebabkan proses menjadi tidak stabil. Ini kalau pengertian SPC tadi sudah saya sampaikan di depan, pendekatan statistik ya. Ya kan sudah dapat statistik kan? Apa yang Anda tahu tentang statistik? Oke, mohon maaf, ulangi lagi ya. Sinyalnya keluar lagi. Oke ya, saya mungkin agak cepat ya menyampaikan. Nanti kita ini teorinya harus dipahami, penting teori bisa dipelajari, tapi yang poin-poin aja saya sampaikan. Anda sudah belajar statistik ya. Jadi statistik itu kalau sederhana rata-rata ya. Itu statistik itu rata-rata, mengukur nilai rata-rata gitu ya. Dan simpangan bagus, standar deviasi statistik itu yang sederhana ya. Jadi kalau statistik yang
multivariat, ya tentu di sana harus dihubungkan ya antara satu variabel dengan variabel yang lain ya. Ada hubungan, korelasi, ada regresi, gitu kan ya. Nah ini dibaca tadi sudah saya sampaikan ya, definisi statistik proses kontrol secara apa itu istilah, secara dasar ya. Tujuan utama tadi sudah ya. Di sini proses dikatakan dalam pengendalian statistik apabila penyebab khusus dari penyimpangan atau variasi tersebut seperti penggunaan alat, kesalahan operator, kesalahan penyimpanan mesin, kesalahan perhitungan, kesalahan bahan baku dan sebagainya tidak tampak dalam proses ya. Jadi dikatakan terkendali jika kesalahan itu tidak nampak. Ada dua jenis variasi dalam pengendalian, variasi yang tidak bisa dihindari uncontrollable ya, dan variasi yang apa itu bisa dihindari atau controllable. Variasi yang tidak bisa dihindari apa? Kelembapan udara, ruangan yang berubah-ubah, ya, tekanan mesin penggiling padi misalnya, perubahan voltase PLN ya. Variasi yang bisa dihindari, kurang homogennya bahan baku, itu kan bisa mengendalikan ini ya. Jadi dibatasi di dalam menerima produk dari supplier ya, kriteria mutu bahan bakunya misalnya. Kurang cermatnya operator bisa dihindari ya, itu dengan adanya ya operatornya terus di apa itu kontrol juga ya. Ini sudah tadi ya. Jadi sasaran pengendalian proses plastik mengurangi penyimpangan khusus tadi ya, untuk menjaga stabilitas. Kemudian manfaat penerapan daripada SPC ya, untuk meningkatkan daya saing. Jadi namanya perusahaan pasti di sana ada bersaing ya. Bagaimana supaya saingan itu bisa dimenangkan ya. Jadi dia harus perusahaan itu memiliki kemampuan, kapabilitas ya, kualitas ya, yang tidak boleh kalah dengan perusahaan lainnya. Jadi meningkatkan daya saing dengan menekan banyaknya variasi produk, mengurangi biaya-biaya yang seharusnya tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu bahan dan material yang dibeli melalui penerapan incoming inspection ya, diinspeksi untuk apa itu saat pertama kali masuk. Ketiga, meningkatkan produktivitas dengan menekan persentase cacat, kesalahan ataupun apa itu kerja ulang ya. Jadi secara umum di sini pengurangan pemborosan ya, perbaikan pengendalian dalam proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kesadaran karyawan, peningkatan jaminan kualitas pelanggan, perbaikan analisis dan monitoring proses, meningkatkan pemahaman rekod proses, meningkatkan pelibatan karyawan, mengurangi keluhan pelanggan, dan perbaikan komunikasi. Ya, jadi sudah barang tentu ini SPC ini sangat penting sekali dalam industri. Nah, Anda nanti ketika PKL nanti akan menemukan aplikasi SPC ini dalam sebuah perusahaan. Ya. Nah, kalau misalnya dia apa itu belum melakukan prinsip ini ya, belum menerapkan SPC ini, berarti Anda bisa
mencoba mengendalikan proses dengan prinsip SPC ini. Ya. Nah, belum tentu semua kemampuan perusahaan itu sama ya. Atau misalnya perusahaan sudah punya SPC ya untuk pengendalian prosesnya, tapi ternyata dia masih mengalami kesulitan ya, karena nanti dalam prakteknya ya ini kan input, proses dan output ya. Kan nanti yang jadi ujungnya kan output ya, produknya ya. Itu kan penelusuran itu yang kemudian tidak mudah. Penelusuran dalam proses, apakah disebabkan oleh alatnya, apakah disebabkan oleh tenaga manusianya, apakah disebabkan oleh bahan bakunya, apakah disebabkan oleh hal-hal yang itu tidak bisa dikontrol, misalnya listrik ya. Kadang itu masalah itu di luar kendali dari perusahaan. Misalnya juga tentang air ya. Jadi untuk perusahaan minuman, maka kriteria baku mutu pada air itu adalah syarat mutlak. Jadi kalau misalnya ada perubahan nilai kualitas daripada baku mutu air, nanti akan berubah semua produknya. Nah, jadi ini nanti jadi Anda ketika misalnya PKL menemukan apa yang menyebabkan terjadinya cacat produksi atau tidak sesuai dengan standar yang dikehendaki. Nah, ini langkah-langkah yang harus diperhatikan ya. Anda akan terapkan SPC. Yang pertama adalah mendefinisikan, menggambarkan, dan memahami tentang proses, jadi masuk proses produksi yang akan dilakukan perbaikan. Ya. Jadi nanti dibuat bagan alur produksi ya sampai detail. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi parameter proses yang kritis. Ya. Misalnya untuk industri keripik ya, keripik 2 parameter proses kritisnya apa di sana dalam keripik 2 itu tekanan vakum. Tekanan vakum dari alat penggorengnya. Kemudian apa lagi? Jadi perlakuan pendahuluan sebelum digoreng. Ada pre-treatment terlebih dahulu, ya tentu sudah dikupas, sudah dipotong-potong, tapi ada perlakuan pendahuluan yaitu dibekukan. Ya. Bagaimana proses pembekuannya? Apakah sudah tepat atau belum? Artinya apa? Harus diidentifikasi. Kemudian berikutnya dalam sebuah penerapan analisis SPC ini, maka semua data itu direkap, ya. Jadi data-data itu direkap, kemudian dipindahkan kepada format biasanya ditulis di program Excel ya sebelum dianalisis dengan SPSS. Ya. Kemudian dia memonitor proses pengendalian. Artinya apa? Kalau sudah diperoleh hasil daripada analisis SPC, nanti dilakukan monitoring pengendalian dan kemudian direview untuk dilihat lebih lanjut bagaimana perbaikannya, ya, review dan tindak lanjut. Ini nanti di dalam analisis statistik ada istilahnya proses capability analysis, ya, di mana dapat didefinisikan suatu analisa untuk mengetahui apakah proses kerja yang berjalan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Proses disebut capable jika menghasilkan 100% output sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Ya. Nanti ada capability index-nya. Jadi lebih mudah kalau kita sudah mencoba. Ini istilah-istilah ini ada istilah batas atas, batas bawah, ya, limit atas, ya, jadi upper, ya,
atas itu upper, kalau bawah itu low ya. Jadi low upper specification limit. Kalau bawah itu berarti low specification limit. Beberapa hal yang perlu diketahui untuk analisis statistiknya nanti ya, ada istilah control limit tadi ya, yang ada batas atas, batas bawah. Nanti kita coba nanti harus dicoba juga, nanti ada studi kasus. Kemudian ada istilah mean, rata-rata, ada istilah median. Median itu apa? Nilai tengah yang setelah diurutkan. Modus ya, data yang frekuensinya tertinggi. Dan standar deviasi, ini saya kira istilah-istilah itu sudah lazim di dalam statistik ya. Dan ada bias, sampai nanti ada bias data yang dikumpulkan. Ada populasi, ada sampel. Populasi itu keseluruhan yang diamati. Kalau sampel ya sampling ya, pengambilan sampel yang untuk dianalisis. Kemudian data itu ada istilahnya data variabel atau data yang sebenarnya ya. Ini misalnya suhu ya, misalnya ukuran butiran ya, untuk serbuk ya. Kemudian apa itu kalau misalnya sirup kadar vitamin C-nya ya. Misalnya kalau produk gorengan tadi apa itu kriteria mutunya adalah PPT acid, jumlah asam lemak bebas, asam lemak bebas. Jadi ada data variabel ya, dan ada data atribut. Atribut itu ya seperti Anda melakukan analisis sensori ya. Itu atribut mutunya apa, warnanya cerah, apa itu gelap, ya, terang. Jadi Anda harus paham istilah-istilah itu. Ya, di sini yang harus diperhatikan untuk menghindari bias tadi ya, dalam pengumpulan data di lapangan beberapa faktor yang pengambilan hasil pengukuran, diantaranya kesalahan alat ukur ini harus tepat. Nah, jangan sampai ini kesalahan ada pada alat, ya. Kesalahan operator, kesalahan pada orangnya, ya. Kesalahan pada alat hitung, kesalahan metode pengukuran dan lain-lain. Jadi bias itu harus dihindari. Nah, kita masuk ke dalam penilaian dari statistical process control. Ya. Jadi ada istilah nilai individu, ya. Ada diagram X, ada diagram R, ada diagram P, ada diagram C, dan ada diagram Pareto atau Pareto chart. Ini istilah-istilah ya, nanti Anda harus apa itu paham, harus ngerti ya. Apa diagram X, apa diagram R, apa diagram P, apa diagram C, dan seterusnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita coba latihan ya, lebih spesifik untuk SPT ini. Ada ingin ditanyakan? Ada studi kasus atau yang Anda temukan? Ini tidak harus, ini industri besar, UMKM pun harus juga menerapkan ini, ya. Jadi UMKM pun harus juga menerapkan ini. Baik, ini saya ganti slide, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, jadi
istilah-istilah tadi itu istilah yang sifat fix ya. Jadi Anda jangan merubah diagram X diganti diagram A, itu ini istilah yang sudah fix di dalam SPC ya. Apa definisi diagram X, diagram R, diagram P, diagram C dan seterusnya tadi harus dipahami. Jadi kalau kita perhatikan jenis-jenis pengendalian itu ya, kendali itu ada kendali nilai atau pengamatan individu tadi ya. Kemudian ada diagram kendali rata-rata min. Ya. Apa contohnya? Ya produknya tetapkan dulu apa produknya. Misalnya minuman serbuk. Minuman serbuk itu salah satu mutunya adalah kadar air. Ya. Jadi rata-rata kadar air di produk. Nah, ini dihitung nanti, diamati dalam 1 bulan atau misalnya berapa terserah pengamatannya nanti. Ya, biasanya itu nanti pendekatan statistiknya ditentukan juga dari ini apa itu sehingga ada istilah subkelompok. Kan biasanya industri itu kan dibagi jadi 3 shift ya. Jadi kalau rata-rata itu yang dikerjakan oleh satu orang ya, atau satu shift ya, itu bisa disebut rata-rata. Rata-rata keseluruhan, tapi ada rata-rata subkelompok. Misalnya rata-rata subkelompok shift pagi, shift siang, shift malam. Ya. Sehingga tadi ada istilah X. Ya. X itu untuk mendefinisikan ini. Kemudian ada diagram kisaran, ring. Apa itu ring? Ring itu kisaran, misalnya ukuran, misalnya kadar air terendah misalnya 11, kadar air tertinggi produk itu misalnya 18, maka ringnya berapa? 18 kurangi 11, berarti ringnya 7. Kan suatu industri tidak mungkin nggak ada ring itu. Misalnya kadar airnya 15% semua, nggak mungkin. Pasti ada ring. Ya. Jadi kisaran. Ya, tadi ada istilah apa itu P, diagram P, ya. Dan seterusnya. Kemudian ada diagram C. Diagram C itu nanti untuk proporsi cacat. Ya, proportion of defect. Secara rata-rata maupun dalam subkelompok. Jadi di sini ada istilah kriteria mutu baik, ada kriteria mutu cacat. Diagram C itu adalah untuk diagram cacat. Kalau ring tadi diagram R ya, kisaran atau itu diagram R. Kalau rata-rata itu adalah diagram X. Dari sini tergambar nanti untuk menilai suatu pengendalian suatu proses produksi. Nah, ini yang harus dipahami di sini unsur-unsur yang dimiliki dalam diagram kendali baik individu, diagram X, diagram R, diagram P, diagram C adalah apa? Batas atas kendali, nilai tengah, dan batas bawah. Ya, apa batas atas? Batas maksimal misalnya kadar air yang ditolerir dari suatu serbuk misalnya ya, powder. Batas tengahnya, maaf, garis tengahnya berapa? Senternya, center line. Dan batas bawahnya berapa? Bergambar dari sini. Jadi kalau melebihi dikatakan produk cacat atau produk yang di luar kontrol itu berarti yang mana? Produk yang bagus yang mana? Produk yang di luar kontrol yang mana? Halo? Halo? Sini Mak? Masih, Pak. Produk yang bagus yang mana? Produk yang di luar
screen yang mana? Belum bisa ya, belum paham ya? Ya, kalian. Jadi garis tengah itu garis rata-rata, mutu standar garis tengah ini. Batas atas, batas maksimal. Jadi nanti Anda melakukan pengamatan ya, selama 1 bulan produk itu diamati, berarti kadar airnya ya tiap hari diamati, kalau bahkan mungkin ada shift-shiftnya juga diamati, shift pagi, siang dan sore ya. Kemudian dibuat nilai rata-ratanya dan batas atasnya Anda tetapkan berapa, batas bawahnya Anda tetapkan berapa, nanti berapa persen yang dilihat di atas batas atas dan berapa persen yang ya, di bawahnya batas bawah ya. Itu yang bagus itu bentuk yang tengah ini ya, rata-rata. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini waktu ya, ada pengamatannya hari pertama sampai hari ke-10, dan tingkat mutu itu apakah kadar air atau apa terserah ya, sudah ditetapkan di sini batas atasnya dan batas bawahnya. Nah, titik-titik ini harus berada di batas ini, artinya bisa dikendalikan. Kalau titik itu di atasnya batas atas, berarti dia untuk cacat, atau di bawahnya batas bawah sama juga untuk cacat. Dan nanti berapa persen, itu yang harus diketahui ya. Bisa dipahami gambar ini? Ini kan sebetulnya secara manual Anda bisa membuat gambar ini ya, tanpa harus SPSS pun bisa membuat ini. Halo? Halo? Senyima? Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Ya. Nah, jadi SPC ini bisa jadikan topik nanti untuk Anda skripsi ya. Jadi saran saya nanti kalau Anda misalnya PKL ya, Anda bisa menggunakan topik ini ya, SPC ini untuk menjalani proses ya. Jadi karena namanya penelitian ilmiah, maka juga harus ada hipotesis ya, hipotesis 0, hipotesis alternatif. Hipotesis 0 berarti apa? Terkendali. Hipotesis alternatif berarti tidak terkendali secara statistik. Bisa dipahami? Jadi Anda bisa nanti apa itu skripsi menggunakan pendekatan SPC ini. Jadi Anda menggunakan data apa itu yang Anda kumpulkan sendiri atau data yang dikumpulkan oleh orang lain, tidak masalah. Suatu perusahaan pasti dia melakukan pencatatan terhadap apa itu kriteria proses di dalam apa itu proses produksi. Jadi hanya biasanya kalau perusahaan ya, kalau Anda menggunakan data perusahaan ya Anda harus ada izinnya gitu kan ya, jadi tidak sembarangan ya. Jadi tentu perusahaan kalau misalnya tujuannya adalah baik ya, dia senang akan memberikan data ya, dan nanti akan efektif dan efisien bagi perusahaan tadi. Tapi kalau itu hubungannya dengan nanti membocorkan rahasia kepada pesaing ya tentu perusahaan tidak mau. Tapi kalau ini kan tujuannya adalah memperbaiki proses ya, yang mungkin ada beberapa hal yang bagi perusahaan itu disimpan atau dirahasiakan, ada yang itu bisa dibuka atau untuk apa itu bisa diketahui oleh orang lain. Yang pertama adalah Anda tetapkan hipotesis dulu ya. Jadi ini setelah ini nanti Anda saya minta untuk berkelompok ya. Kemudian nanti Anda buat analisis SPC untuk suatu produk tertentu, suatu industri tertentu. Ya. Itu jangan sama produksinya, ya. Produknya jangan sama, produknya beda tentunya. Ya. Datanya syukur-syukur bisa data yang
sekunder yang ada sudah sangat banyak ini tentang SPC ini ya. Anda bisa menggunakan data itu dikompilasi dengan data dari tempat lain misalnya, atau Anda bisa lebih baik kalau misalnya data real gitu kan, atau tidak masalah misalnya menggunakan data simulasi. Data simulasi itu bukan berarti Anda datanya waktu karang enggak ya, tapi ngarangnya itu menggunakan data statistik juga gitu kan ya, angka random, pakai angka random. Ada yang bisa membuat angka random di statistik di Excel? Halo? Ada yang pernah membuat angka random pakai program Excel? Halo? Belum saya, Pak. Belum, Pak. Jadi kalau misalnya pakai simulasi pakai data random, gampang itu, tinggal tulis rumusnya sama dengan run between berapa, misalnya 10 sampai 100 gitu kan ya. Udah enter, nanti Anda tarik ke bawah atau ke kanan, udah keluar nanti angka random antara 10 sampai 100 ya. Kita praktekkan lagi. Ya, jadi ini ditetapkan untuk hipotesisnya. Kemudian nilai alfa yang sering dilakukan untuk SPC ini adalah 0,025 atau 97,5% ya. Kepercayaannya ya, tingkat kesalahannya 0,025 kali 100 kan berarti 2,5% kesalahannya. Di statistik pasti di sana ada angka apa itu kesalahan. Kesalahan itu kalau bisa yang kecil ya. Kalau kesalahan yang kecil itu berapa? 99,9% kan, 0,001 ya. Kalau ini ya cukup lah, kesalahan 2,5% itu biasanya. Lebih dari itu biasanya ya kantor ini perusahaan itu dia mau menetapkan kriteria itu seperti apa. Nanti ini kode ini saya berikan, nanti Anda bisa baca ya. Oke, sekarang kita masuk ke kontrol individu. Ini tolong dicatat nih, batas kendali atas, center line, garis tengah, dan batas kendali bawah. Rumusnya, Anda harus membuat kriteria batas atas, batas bawah. Rumusnya UCL, upper control limit, mu plus 3 row. Ini 3, ini standar deviasi koefisien yang dimaksud. Rumus umumnya sama ya, untuk rumus umumnya ya, untuk diagram X, diagram R, diagram P, diagram C, rumus umumnya sama, itu harus dipahami. Hanya berbeda definisinya ya, dan juga berbeda lambangnya. Sudah ditulis? Yuk. Sudah ditulis? Anda bawa catatan. Sudah belum dipahami? Rata-rata. Apa dimaksud dengan rata-rata? Halo? Sudah bisa dipahami? Iya, Pak. Ini umum ini, jadi apa itu rata-rata, masa nggak tahu rata-rata ya, misalnya ada 10 hari pengamatan tiap hari diamati, dan di rata-rata ya berarti data pengamatan dibagi 10 gitu kan ya.
Kalau standar deviasi apa? Standar deviasi simpangan baku data. Ya, simpangan baku itu apa? Nilai pengamatan dikurangi rata-rata ya. Secara umum itu kan definisinya. Nah, untuk batas atas, untuk kriteria alfa tadi 0,025 tadi, rumusnya ini. Ya, rumusnya mu plus 3 rho. Kalau batas bawah berarti dikurangi mu dikurangi 3 rho. Ya. Kalau rata-rata ya mu saja tanpa tambah tanpa kurang. Nah, nanti kalau misalnya ini 3 ini ketetapan ya, 3 ini ketetapan. Nanti kalau misalnya tingkat apa itu kesalahannya tidak 0,025, nanti 3-nya ini berubah. 3-nya ini berubah. Bukan 3 tapi bisa 2 nanti ya. Oke ya. Rumus ini dipahami ya. Jadi batas atas, batas bawah, dan rata-rata. Kembali ke gambar sini tadi. Gambar sini tadi. Ini batas atasnya mana? Ini ya, batas atas itu ini loh. Ya. Batas bawah ini. Rata-rata berarti tengah. Jadi untuk menetapkan batas atas, batas bawah tadi rumusnya. Batas atas berapa tadi? Rata-rata ini ditambah 3 rho. Kalau batas bawah rata-rata dikurangi 3 kali rho itu standar deviasi simpangan baku. Oke ya. Ini kontrol individu, diagram kontrol individu. Ya, berarti kalau kontrol individu di sini adalah contohnya perusahaan itu perusahaan yang UMKM bisa jadi begitu ya, perusahaan kecil, atau kalau misalnya perusahaan besar dia adalah produksinya itu tetap, produksinya itu sejenis, produksinya tetap ya, dikerjakan oleh orang tetap, tidak berganti-ganti orang gitu kan ya, pakai menggunakan kontrol individu ya. Oke ya, contohnya mudah sekali ya. Nah ini nanti kalau dalam modul ini contohnya untuk industri non pangan ya, tapi yang nggak baca kalau misalnya dalam industri pangan ini adalah diameter bubuk, diameter serbuk ya. Pengamatan hari pertama sampai hari ke 30. Paham di sini mengukurnya? Diameter? Ya tentu pakai alat ya. Mengukurnya pakai alat di sini ya. Untuk diameter ukuran butiran bisa menggunakan apa tuh image kemarin yang saya sampaikan ya. Difoto dulu, kemudian nanti fotonya dikalibrasi ya, dengan ukuran tertentu, baru kemudian dimasukkan ke dalam, maksud saya juga dimasukkan software image ya, kalibrasinya pakai software image, kemudian nanti lihat berapa diameternya ya. Ya diameter itu nanti biasanya kalau image nanti terserah nanti ukurannya langsung diameter ataukah jari-jari, nanti dilihat ya. Kalau jari-jari berarti masih di konversi kepada rumus diameter. Sampai di sini paham pengamatan ini? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah ini tentu tadi ya bias kesalahan tadi harus diperhatikan ya, sehingga kemudian yang namanya pengukuran biasanya itu datanya itu di duplo, artinya dua pengukuran menjadi rata-rata ya. Jadi seperti ini misalnya dari dua pengukuran di rata-rata
ya, atau bahkan mungkin triplo jika pengukuran di rata-rata. Karena apa? Menghindari biasa, ya. Hari pertama, hari kedua sampai seterusnya 30. Ini dalam persidangan nanti Anda tetapkan apakah parameternya itu diameter, ataukah kadar air, ataukah kadar vitamin C, kadar FFA, ya. Terserah, ya. Jadi tadi harus didefinisikan mutu utama atau titik kritis dari kendali itu apa, ya. Bisa juga di sini adalah data atribut. Data atribut itu misalnya data sensori. Jadi data sensori, ya. Jadi bukan merupakan data continuous, ya. Ya, jadi untuk pengendalian individu tadi biasanya untuk UMKM atau kalau perusahaan besar adalah produknya itu adalah produk tetap dan sudah diciptakan oleh tenaga yang sama, ya. Jadi bisa menggunakan kendali individu. Nah, kemudian langsung dimasukkan ke dalam, kalau secara sederhana kan mudah ya, rata-rata berarti total keseluruhan dibagi 30 hari, ketemu rata-ratanya 54,72 ya. Terus kemudian standar deviasi, rumus standar deviasi ya, masukkan statistik ya, saya tidak perlu dijelaskan lagi, sudah sangat umum ini rumus standar deviasi ini ya. Jumlah dari pengamatan dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi N-1 gitu kan ya. Jadi standar deviasi untuk pengamatan yang pertama berarti X-nya X pertama ini ya. Kemudian X rata-ratanya berapa dikuadratkan ya, bagi N-1 ketemu ini. Nah, dibuat tabel lebih mudah seperti ini ya. Jadi observasi diameter, kemudian X-nya tadi, kemudian X dikurangi X rata-rata, ini yang rata-rata. Oke ya. Sehingga kemudian ada tabel seperti ini. Nah, ini ditulis di Excel, terus baru kemudian dipindah ke SPSS. Kalau mau di SPSS dihitung langsung keluar nanti di deskriptif ya. Analyze, deskriptif, nanti ada minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Ketemu standar deviasinya 0,955, sama dengan ini ya, sama dengan perhitungan manual ya, harus sama ya. Oke ya, untuk deskriptif bisa ya di SPSS, jadi analyze, nanti kemudian deskriptif, nanti keluar. Nah, terus kemudian untuk menghitung upper, low, dan center line ya, tadi dimasukkan rumus tadi. Ingat rumusnya, catatannya gimana, dibuka kembali. CL center line rata-rata tadi ya 54, rata-rata pengamatan keseluruhan 54, batas atasnya masukkan rumus tadi, mu rata-rata kali 3 standar deviasi, batas bawahnya mu rata-rata ya dikurangi 3 standar deviasi. Jadi batas rata-ratanya 54, batas atas 57, batas bawah 51. Nah, mudah dibuat gambar seperti ini. Oke, udah jadi ya. Ini kalau kita lihat produk ini bagus atau tidak bagus ini kalau gambar seperti ini. Halo? Halo? Produknya sesuai kriteria atau tidak sesuai kriteria? Ini batas atas, batas bawah, batas tengah. Kemudian diplot pengamatan tadi dari hari pertama sampai hari ke-30 tadi itu gambarnya seperti ini. Produknya sesuai kriteria atau tidak sesuai kriteria? Tidak sesuai kriteria, Pak. Apa? Tidak sesuai kriteria. Tidak sesuai. Kenapa alasannya? Karena ada banyak yang
bawah standar tengah. Mana gambarnya? Coba yang lain. Satu besar. Coba yang lain, sesuai kriteria atau tidak sesuai kriteria nih? Halo? Bingung? Kriteria Pak. Ya? Sesuai atau tidak sesuai? Sesuai Pak. Kenapa? Karena dari data tersebut tidak ada yang melewati garis atas dan garis bawah sehingga tidak ada kecacatan. Oke ya. Jadi kalau gambar ini kan ini saya sampaikan tadi ya, ini batas atas, upper limit level tadi ya. Kalau ini batas bawah, low limit level tadi ya. Dan ini rata-rata. Ya memang, nah dia tidak mungkin namanya produk itu persis di titik tengah sini, nggak mungkin. Namanya produk ya hasilnya seperti ini, pengamatan selama 30 hari ya. Jadi menyebar, tapi menyebarnya masih di ring standar, gitu kan ya, tidak di luar standar ya. Ya, jadi produk adalah produk yang sesuai dengan kriteria ya. Dengan tingkat kesalahan berapa tadi? 2,5% ya. Bisa dipahami ya. Masukkan ke program SPSS, caranya begini ya. Jadi pindah dari Excel ke layar SPSS, copy paste ya. Kemudian nanti setelah itu klik tombol analyze ya, kemudian pilih quality control, klik control chart, nanti akan diperoleh gambar seperti tadi. Nah, contohnya ini ya. Ada yang sudah familiar SPSS, tidak asing kan gambar ini kan? Halo? Halo? Asing atau tidak asing ini gambar ini? Halo? Ini harus menyimak loh, nanti akan depan presentasi ya. Sudah mulai dicicil, pekan depan ada yang presentasi. Familiar enggak gambar ini? Halo? Tidak Pak. Layar SPSS? Tidak Pak. Ya? Ini layar SPSS seperti ini. File, edit, view, data, transform, analyze. Nanti yang diklik analyze. Nih, analyze ini. Nanti pilih control, quality control. Terus kemudian pilih ini, klik ini, individu. Ya. Kita akan tadi kan kendali kontrol individu, kita belum kendali kontrol X, diagram P, diagram C belum kan? Individu kan? Ini layar SPSS, sehingga nanti harus coba. Nanti saya share apa itu modul ini, nanti Anda coba ya. Bisa kan ini di copy dari Excel ke SPSS. Dan nanti diklik ini. Oke ya. Kemudian di berikutnya nanti petunjuknya di SPSS nanti dipastikan ini ya. Jadi oke. Keluar gambar tadi ya, keluar gambar yang ini tadi 9.6 tadi, hasilnya outputnya seperti ini sudah boleh Anda skripsi dengan topik ini aja ya. Anda apa itu bekerjasama dengan perusahaan tertentu yang menawarkan apa itu untuk
evaluasi untuk mendalam proses kontrol ya, misalnya kadar air dari serbuk bubuk kopi misalnya kan, dan badannya minta kadar air, data kadar air dari, pasti itu namanya perusahaan bubuk kopi, pasti dia kembali mutunya ya kadar air itu pasti dia melakukan pengamatan ya, hari pertama, hari kedua, seterusnya nanti dilihat seperti ini. Ini sudah menjadi satu kesimpulan ya. Oke ya, jadi lanjut. Ini diagram kendali individu ya, dalam kasus ini ya, dalam kasus ini gambar 9, diagram kontrol individu pada sampel buatan poros, maka dapatkan bahwa seluruh data observasi terletak di batas LCI dan batas UCL, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variasi diameter poros dalam batas-batas yang wajar, sehingga H0 yang menyatakan proses pembuatan poros pada PT ini terkendali secara statistik diterima, dan HA yang menyatakan proses tidak terkendali secara statistik ditolak. Gitu ya. Bisa? Oke. Untuk kuliah hari ini dipahami dulu ya, untuk diagram kendali individu. Nanti baru kalau sudah Anda nyoba berhasil bisa ya, nanti berikutnya kita lanjut untuk diagram X dan diagram R. Gimana? Caranya Anda harus nyoba ya, semua harus nyoba ya, pakai SPSS. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Bisa ya? Nah, ini untuk tugasnya dari sekarang Anda buat kelompok total berapa orang ini? Jadi paling tidak 3 orang lah satu kelompok. Jadi 1 orang 3 kelompok. Nanti pekan depan Anda sudah menyerahkan judul. Ya, dan pekan depan insya Allah nanti kita latihan praktek bareng, tapi Anda sudah mencoba terlebih dahulu ya, praktek di SPSS-nya. Jadi pekan depan Anda sudah menyerahkan judul, nanti saya berikan contoh artikel-artikel ya, kemudian skripsi ya, yang menggunakan pendekatan SPC ini ya. Di pekan depan Anda sudah menyerahkan judul dan tujuan. Ini tugas individu. Kalau ini pekan depan menyerahkan judul itu adalah tugas individu. Ini beda dengan tugas kelompok. Nanti Anda dari sekarang sudah membuat kelompok, tapi untuk pekan depan itu bukan individu, ada judul, kemudian ada tujuan. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa, berarti untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi ini apa itu Anda ini jam FIP dan jam SUP jadi satu. Mohon maaf, saya belum bisa memberikan mata kuliah di SUP, jadi ini Anda absen 2 kali dengan catatan Anda mengerjakan tugas tadi. Pekan depan sudah menyerahkan judul dan tujuan, dan Anda sudah mencoba dengan SPSS, sehingga nanti ketika kita simulasi dan coba dengan SPSS Anda sudah tidak bingung lagi. Gitu ya.
pekan depan kita lanjutkan dulu masih MIP ini. Ya. Nanti kita lihat kalau memungkinkan nanti kita juga SOP jika memungkinkan. Maaf saya belum bisa full untuk kuliah, masih kondisi pemulihan ya, sakit. Soalnya saya kemarin operasi khusus buntu ya, alhamdulillah sudah ringan. Baik. Agus, saya ingin bertanya. Gimana? Itu saya belum paham tentang judulnya, judul apa ya Pak maksudnya? Judul ini SPC untuk produksi apa gitu. Misalnya untuk pengendalian SPC produksi kopi kopi bubuk PT XYZ ya. Kemudian yang lain apa? Misalnya untuk SPC untuk produksi keripik buah ya. Kemudian yang lain apa? SPC untuk sirup ya. Nanti saya beri contoh-contoh penelitian tentang SPC, statistik proses kontrol ya. Semua industri membutuhkan SPC dengan ini bukan baru bagi Anda, dan ini saya sampaikan ini kalau Anda misalnya mengambil topik ini untuk skripsi, Anda juga bisa diterima ya, boleh ya. Ya itu mungkin nanti ada satu tambahan analisis, misalnya Anda menentukan evaluasi kopi bubuk tadi ya, kadar air, berarti Anda ya paling tidak ada verifikasi yaitu menguji kadar airnya secara beneran, kan ya. Tapi kan tidak banyak yang ada uji kadar airnya, paling hanya berapa sampel aja. Itu sebagai contoh bahwa Anda itu teknologi pangan, jadi teknologi pangan itu berarti ya paling tidak ya basis penelitiannya memang laboratorium, tapi kan laboratoriumnya tidak banyak, gitu kan ya. Kalau Anda menggunakan rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, itu sampelnya harus banyak dan harus pakai diplo, bacaan yang sangat luar biasa itu ya. Kalau misalnya Anda ingin mengambil skripsi dengan topik ini tidak masalah gitu ya. Tapi tetap Anda melakukan uji kimianya di lab, tapi tidak banyak sampelnya dan variabelnya juga sedikit, batasi ya. Kriteria untuk produk itu kan paling ya minimal ya kimia dan fisik atau kimia dan sensori gitu kan. Misalnya kalau kopi berarti ada air dan kemudian mutu sensorinya gitu kan ya. Anda bisa mengambil pengamatan mutu sensori dari perusahaan, mereka pasti juga punya data. Nah, kalau perusahaan belum punya data, berarti Anda kerja di perusahaan itu, Anda melakukan duduk di perusahaan selama 1 bulan, Anda melakukan pengumpulan data, tidak masalah, perusahaannya jelas semua. Oke, jelas untuk tugasnya. Cukup ya kuliah hari ini ya, alhamdulillah beralami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.